Setelah selesai dari permainan kedua, semua pemain yang berhasil selamat kembali ke area singgah para pemain. Gi-hun mulai merasakan ada yang aneh pada Sang-woo, tapi dia tetap berusaha positive thinking. Pada permainan kedua ini, 108 pemain berhasil selamat. Saat sarapan, pihak penyelenggara permainan sengaja memberikan makanan dalam jumlah sedikit, demi misi untuk menyingkirkan para pemain. Doksu yang sengaja mengambil jatah makanan 2 kali berkelahi dengan pemain lain yang kehabisan makanan. Sampai pemain itu mati. Gi-hun sempat memprotes kejadian itu ke petugas, tapi tidak ada yang menggubris. Pemain yang mati itu hanya langsung dibawa menggunakan peti. Salah satu pemain yang juga seorang dokter rupanya bekerja sama dengan beberapa petugas game, karena dia harus mengoperasi dan mengambil organ-organ dari para pemain yang sudah mati untuk kemudian dijual secara ilegal. Sebagai gantinya, pemain itu akan mendapatkan informasi tentang permainan selanjutnya. Kalau bisa dibilang orang dalam ya. Pemain itu lalu mendekati tim Doksu dan menawarkan untuk bergabung. Awalnya tim Doksu menolak, tapi karena ia memberitahu rahasia tentang permainan berikutnya yang mengandalkan kekuatan, akhirnya Doksu mengizinkannya bergabung. Kisah berlanjut di ruangan singgah para pemain. Suasana menjadi tegang setelah kejadian salah satu pemain bisa membunuh pemain lainnya. Artinya malam itu semua harus berjaga dan tidak tertidur, terutama setelah lampu dimatikan. Gi-hun sempat mendatangi Sebyok untuk bergabung dengan timnya, karena lebih berbahaya jika sendiri. Benar saja, saat lampu dimatikan, keadaan mulai ricuh setelah Doksu menikam salah satu pemain. Frontman dengan sengaja membiarkan lampu menyala dan mati untuk menambah ketegangan yang dirasakan satu ruangan. Pemain lain pun juga saling menyerang dan saling membunuh satu sama lain. Gi-hun, Sang-woo, dan Ali pun mulai diserang. Tapi mereka berhasil saling melindungi. Tapi di mana kakek? Mereka tidak menemukan kakek di kasurnya. Saat mulai terdesak, tim Gi-hun dan tim Doksu sudah saling berhadapan. Tiba-tiba suara kakek muncul. Kakek berteriak ketakutan dan ingin semuanya berhenti. Frontman, pria bertopeng hitam itu pun menghentikan situasi tersebut dari ruang kendali. Dalam suatu kesempatan, Doksu dan Minyo justru berduaan dan berjanji untuk tidak saling mengkhianati dalam permainan. Di sisi lain, Junho mulai mencatat hal-hal yang dia temukan dalam permainan misterius ini melalui ponselnya. Berlanjut ke permainan ketiga. Dalam permainan ini, semua pemain diperintahkan mencari 10 anggota. Doksu tidak mengajak Minyo dalam permainan kali ini. Minyo memohon pada Doksu, tapi Doksu menolaknya. Minyo merasa dikhianati. Minyo dengan terpaksa akhirnya masuk ke tim Gi-hun. Permainan kali ini adalah tarik tambang. Tentunya kita sudah tahu ya cara bermainnya. Namun perbedaannya, tim yang kalah akan otomatis tertarik dan masuk ke jurang, serta tereliminasi. Tim Doksu bermain pertama kali dan dengan mudah mengalahkan tim lawan. Selanjutnya giliran tim Gi-hun. Mereka sudah mulai gelisah karena melihat tim yang kurang diuntungkan dengan adanya kakek tua dan beberapa perempuan. Ketika di dalam lift menuju area permainan, sang kakek memberi petuah. Bagaimana taktik agar menang dalam tarik tambang?
Setelah permainan dimulai, mereka mengikuti trik dari kakek. Awalnya mereka berhasil membuat pemain lawan tertarik ke depan. Tapi saat lawan mulai dapat mengimbangi kembali, tim Gi-hun mulai panik. Saat keadaan terdesak, Sang-woo memberi aba-aba untuk mereka serentak maju 3 langkah ke depan. Awalnya mereka ragu-ragu, tapi tidak ada pilihan lain. Akhirnya, mereka mengikuti aba-aba Sang-woo.